Lebih baik nyari yang orang biasa-biasa aja, yang masih polos tapi dia jujur, daripada dia pinter tapi nggak jujur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore sahabat Mosa di seluruh Indonesia. Boleh dong? Seperti biasa, kakak mau tahu di sini ada siapa aja, nama dan kotanya dari mana, biar kita tahu ini dari mana aja. Waalaikumsalam. Halo juga Ardian. Ada Inna Nur Mutmainah bergabung. Halo. Fit Vidya, apalagi nih? Nurul Putri, halo. Rifki, halo juga. Inna, halo. Rifki lagi. Waalaikumsalam. Janah dari Jakarta, luar biasa. Jakarta paling jauh ya dari kakak. Ardian Bandung, luar biasa. Cimei, Lin bergabung, terima kasih. Yang belum ketikkan nama dan kotanya, silahkan ketikkan nama dan kota. Untuk teman-teman yang mau membagikan, silahkan bagikan mumpung kita belum mulai, karena memang barusan banget kakak juga baru nyampein ke WhatsApp linknya. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru gabung ya nggak apa-apa. Sambil nunggu itu, teman-teman bisa bagiin ke teman-temannya, kasih tahu ke teman-temannya, dan juga bisa nyapa-nyapa di sini barangkali ketemu seseorang. Ya, makanya kasih tahu di sini namanya dan kotanya dari mana. Kalimantan Selatan, waalaikumsalam. Makassar, widih, luar biasa. Halo Makassar, Kalimantan Selatan. Mana lagi nih? Cindy dari mana Cindy? Ini belum kelihatan nih. Pangandaran, aduh, kayak pengen jalan-jalan ke Pangandaran, tapi sayang ya lagi corona kayak gini. Sambil nunggu yang lain, teman-teman semuanya, kali ini kita akan ngobrol, kita akan santai sharing atau sharing santai nunggu buka puasa. Walaupun mungkin masih jauh, ya kita nggak terlalu lama. Jangan sampai ntar ganggu yang lagi masak. Iya, kalau teman-teman juga bantu masak. Kalau enggak ya ikutin aja nggak apa-apa. Halo Hanisa, halo Salsa. Yuk bagiin ke teman-temannya. Alvin Gresik, halo Gresik. Alvin, iya bener Alvin ya. Silakan bagiin ke teman-temannya, pakai link nggak apa-apa, pakai tag juga nggak apa-apa, pakai apapun yang teman-teman bisa lakuin di sahabat Mosa semuanya, biar seluruh Indonesia tahu kalau kita ada di sini. Halo Kak dari Jambi, waduh Jambi luar biasa, jauh dari sini kalau jalan kaki. Tadi atau semalam ya, atau mungkin kapan tuh kakak lupa? Saya lupa nyampein. Kalau ada rencana gini, orang-orang yang ikut peserta ini sebagai peserta seminar ini, itu kita akan adakan yang namanya komunitas ini yang dikatakan sebagai sahabat Mosa. Rencananya atau harapannya itu ke depan, orang-orang yang ikut ini ataupun nanti yang orang-orang yang belum ikut juga, itu kita akan kumpulkan dalam satu wadah, satu grup, entah itu di mana grupnya, mungkin di WA ataupun Telegram, itu nanti per kota. Nah, per kota itu nanti siapa? Jakarta gitu. Nanti kumpul semuanya Jakarta. Kemudian apalagi Semarang kumpul, Gresik, tadi Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Nanti dikumpulin dalam satu itu. Kita kan lebih nyaman kalau dalam satu kota. Nah, di sana kita akan sering berbagi. Entah itu nanti motivasi, entah itu mungkin nanti berbagi informasi, entah kerja ataupun mungkin kalau yang sekarang nih ada beasiswa, PTN dan sebagainya. Dan kakak pun berpikir kalau seandainya nanti benar-benar terjadi, kemudian kita ada struktur kecil di dalam grup itu, nanti orang-orang dalam struktur kakak latih menjadi motivator. Jadi yang mau aja tentunya, mau jadi motivator, mau jadi pembicara. Jadi kakak latih biar apa? Biar nanti di dalam satu grup itu ada orang-orang yang benar-benar bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih menarik, dengan lebih oke. Nah nanti kalau memang udah berjalan lebih luas lagi, harapan kakak semoga diaminkan, nanti kita bisa ngundang orang-orang pembicara, motivator-motivator Indonesia yang kece-kece, yang badai-badai, kita panggil untuk apa? Untuk berbagi di komunitas kita per kota gitu. Kalaupun nanti memang belum bisa per kota, ya kakak berharap
Nanti kan kakak juga ada komunitas. Komunitas ini memang kakak masuk di dalam satu kampus yang namanya kampus motivator. Nanti di sana kan banyak motivatornya. Kakak bisa ngundang beliau-beliau semua di sana untuk berbagi kepada kamu. Ada yang masih kuliah, ada yang baru masih kuliah, ada yang sudah S1, ada yang S2, ada yang S3, ada yang pengusaha, ada yang jadi pegawai negeri sipil, ada yang banyak dah komunitas kakak di sana. Jadi kalau memang ini terbentuk, kakak bisa mengundang beliau semuanya untuk berbagi sama kamu. Tapi nggak tahu nih, teman-teman kira-kira mau nggak kalau kayak gitu? Coba kira-kira mau atau nggak? Kalau mau ya mungkin bisa kita jalankan, kalau nggak ya kita nggak usah. Nih, halo nih yang baru datang. Sambil nunggu yang lain ya. Ini kayaknya belum di-share di grup. Belum di-share di grup, jadi masih ada baru dikit. Nah, coba kakak cek dulu kira-kira udah di. Oke, kita balik lagi. Oke. Nanti biar Kak Tutut ataupun Kak Hadi yang nge-share ke teman-teman yang lainnya, kakak mau coba undang Kak Hadi. Ini gimana caranya untuk undang orang ya? Udah nih. Hadi. Ada nggak ya? Ada yang mau live bareng kakak? Ada yang mau live bareng kakak? Kakak akan undang di sini biar kita bisa berdua. Coba yang mau live bareng kakak di ini aja, komen di sini. Siapa? Langsung nanti kakak undang. Atau kamu yang minta undang deh, nanti kakak langsung add. Mana sih? Sebentar ya, mana nih? Oh ternyata, sebentar ya. Oke, sambil nunggu yang lain aja, kita akan langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi maksudnya. Nah, kita akan ngebahas berkenaan tentang kenapa sih kita harus mengenali diri. Kalau kamu menganggap, coba deh kamu ingat lagi. Kira-kira kamu udah tahu belum kamu itu seperti apa? Kira-kira kamu itu udah tahu belum apa sih kelebihan kamu, apa sih kelemahan kamu? Kenapa sih kamu orangnya seperti ini? Kenapa sih kamu orangnya seperti itu? Kalau kamu udah bener-bener menyampaikan itu, kamu udah bisa menyampaikan yang kakak bilang barusan, dan kamu udah menemukan itu, berarti kamu sudah mengenali diri. Tahapannya ya, karena tahapan mengenali diri itu akan sangat panjang tentunya. Nah, kita akan ngebahas, kita akan sharing berkenaan tentang kenapa kita harus mengenali diri. Apa pentingnya sih kita harus mengenali diri? Karena banyak orang yang masih menganggap ini biasa-biasa aja, masih menganggap bahwa hal yang kakak bilang barusan, yaitu mengenali diri, itu santai-santai aja. Dia bilang, gue udah tahu kok nama gue A, gue udah tahu kok, aku tahu namanya aku itu A, aku sekolah di mana, kemudian apa, usiaku berapa, kemudian juga ayahku di mana, ibuku ada, orang tuaku ada, dan semuanya udah ada. Enggak gitu juga, mengenali diri itu bukan seperti itu. Bukan berarti kita tahu bahwa kita ada di mana, tempatnya, dan segala macam. Bukan. Tapi mengenali di sini, yaitu mengenali diri, tentang benar-benar kita tahu apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Yang akhirnya kita bisa memberikan ruang kepada diri kita, itu untuk terus maju. Siapa di sini yang malu-malu? Siapa di sini yang orangnya pemalu? Boleh lambaikan tangan, kata orang atau kata kamu sendiri. Siapa di sini orangnya pemalu? Lambaikan tangan. Ada? Mana? Nggak kelihatan nih. Ada yang pemalu atau ada yang nggak pemalu? Nah, orang-orang yang seperti itu
sebenarnya udah ada mulai naik ya tahapannya. Kenapa? Karena satu, kalau kita udah ngerasa pemalu, biasanya dia akan memiliki kelebihan daripada orang lain yang dia sosialis banget, yang dia bener-bener kalau ketemu orang itu langsung cekak-cekik, langsung bener-bener, wah apa kabar, weh bro, ketemu lagi sama gua bro gitu. Ada loh yang kayak gitu. Tapi ingat, di setiap ada kelemahan pasti ada kelebihan. Orang-orang pemalu itu rata-rata, nih ya, orang-orang yang dikatakan pemalu itu rata-rata mereka memiliki satu kelebihan yang dinamakan fokusnya benar-benar bisa terjaga. Mereka lebih mudah untuk mengamati sesuatu. Mereka lebih mudah untuk mempolakan sesuatu. Itu pun kalau dia terus mengasahnya. Kalau dia cuma bilang, "Kak, aku itu pemalu, Kak." Bilang lagi sama orang lain, "Aku itu pemalu ya. Aku itu pemalu tau, Kak. Aku itu pemalu." Kita udah tahu kita pemalu. Kita nggak usah bilang sama orang lain kita itu pemalu. Kenapa? Kakak udah nyampein kemarin tuh pas live di seminar puncak, bahwa ketika kita melakukan hal itu, kita ngobrolin ke banyak orang bahwa kita itu pemalu, kita bicarain bahwa kita pemalu, bahwa kita itu tidak percaya diri, bahwa kita itu masih mungkin minder. Kita melakukan itu 10 kali aja satu hari. Bayangkan selama setahun itu berapa ratus kali atau ribu kali kamu menyampaikan bahwa kamu pemalu. Ketika itu kamu lakukan, itulah yang akan menjadikan diri kamu menjadi karakter baru yang dikatakan pemalu. "Kak, aku itu gimana ya? Aku pengen nggak jadi pemalu tapi tetap pemalu." Kakak tanya, kamu itu sering melakukan hal yang kakak sampaikan nggak? Kamu bilang A, B, C, dan E. Atau kamu bilang, aku pemalu, aku pemalu, aku pemalu, aku pemalu. Kalau kamu melakukan itu terus-menerus, ya gimana caranya kamu bisa berubah? Jadi mulai hari ini untuk kamu yang udah pemalu, ini kan ada beberapa nih yang ngomong katanya, aku itu pemalu, saya pemalu, terus apa lagi? Aku nggak malu, cuma kalau lagi presentasi aja gitu, itu beda. Tapi tetap aja malu, jadi bukan pemalu. Kalau kamu udah ngelakuin itu, mulai hari ini, detik ini kamu bilang sama diri kamu, aku bukan orang pemalu, aku bukan orang yang diam. Tapi aku malu, aku diam, karena aku mau melakukan itu di saat yang tepat. Beda loh, malu sama pemalu itu beda. Bukan pemalu ya, malu itu nggak salah, malu itu netral. Kalau kamu nggak punya rasa malu, bayangkan kamu keluar, itu nggak pakai baju, nggak pakai celana. Kamu nggak pakai, apalagi nggak pakai, ya hal-hal yang kamu pakai sekarang, karena kamu nggak punya malu. Kamu ketemu sama orang baru, kamu ngobrol nyablak aja, mereka tersinggung. Jadi malu itu sebenarnya sangat bermanfaat. Asalkan kamu bisa menempatkan malu itu di tempat yang tepat. Nah, kita akan tahu, pertama kan kita melangkah nih. Kenapa kita harus mengenali diri? Karena ketika kita bisa mengenali diri, yang barusan kakak sampein, kakak bilang kamu pemalu ataupun enggak pemalu, itu kita bisa memperbaiki itu. Tapi awal mulanya itu adalah kita harus menyadari dulu bahwa kita harus mengenali diri. Jadi kenapa harus kita mengenali diri? Yang pertama adalah itu adalah gerbang kita untuk memperbaiki diri. Kamu nggak bakalan bisa memperbaiki diri kamu yang pemalu, yang minder, yang apalagi, yang mungkin kata orang pemalas, yang mageran, yang apalagi, yang kata orang nggak pinter atau apapun itu. Kamu nggak bakalan bisa memperbaiki itu kalau kamu nggak mengenali diri kamu sebenarnya seperti apa. Orang lain bilang, lu pinter banget deh, sip gitu. Kamu bilang, emang iya. Berarti kamu nggak mampu untuk mengenali diri. Berarti kamu harus mulai mengenali diri bahwa kamu benar-benar pintar ataupun tidak. Pintar itu relatif. Dan kamu harus paham itu. Jadi, kenapa kita harus mengenali diri? Pertama, kita benar-benar harus tahu bahwa mengenali diri itu adalah gerbang untuk kita memperbaiki diri kita. Kalau kamu mau memperbaiki diri kamu mau menjadi anak yang lebih baik, anak yang berbakti sama orang tua lebih baik, anak yang bisa menyampaikan sesuatu lebih baik, anak yang berkomunikasi dengan orang lain itu lebih baik, anak yang bisa menjadikan lingkungannya itu lebih baik, lebih harmonis, lebih
apalagi ya, lebih smart lagi, lebih enak lagi di dalam komunikasi, ya berarti kamu harus mengenali diri kamu itu seperti apa. Karena itulah gerbang untuk kamu memperbaiki diri kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini gini. Kalau kamu belum bisa mengenal diri kamu tahu nggak? Kamu itu memiliki potensi yang luar biasa. Kalau bahasa kakak itu harta karun. Kamu memiliki harta karun yang sangat luar biasa di dalam diri kamu. Tapi kamu nggak bakalan bisa dapet itu. Kamu hanya minder, kamu hanya akan melakukan blaming, hanya akan melakukan alasan untuk kamu tidak melakukan sesuatu. Dan kamu bilang, aku itu nggak bisa kak. Aku itu memang nggak bisa. Aku itu bukan bakat di situ kak. Aku itu nggak minat di situ kak. Aku itu nggak mampu di situ kak. Kalau kamu terus melakukan itu tandanya yang pertama tadi ya kakak bilang, bahwa kamu akan ngeblaming diri, kamu akan mengkotakkan diri, kamu akan menjadikan diri kamu seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau kamu melakukan itu, kamu tidak akan menemukan bahwa di dalam diri kamu itu ada potensi yang sungguh luar biasa. Perlu bukti yang sangat sederhana. Bayangkan kamu ada di komplek. Kemudian kamu lagi jalan-jalan. Pas lagi jalan-jalan di komplek itu ada anjing. Kakak mau nanya, kalau ada anjing, kemudian kamunya jalan, anjingnya lari. Mau ngejar kamu. Kira-kira kamu mau lari atau mau diem di situ? Mau lomba lari atau kamu mau ambil apa gitu, batu atau apapun itu? Rata-rata biasanya ngambil apa? Kalau kamu yang ada di sini gimana? Rata-rata orang, kalau seandainya nih kamu ketemu sama anjing, pas udah hadap-hadapan, pasti kamu akan lari. Secara logika yang kamu pikirkan, coba ya, kamu sama anjing cepetan mana? Jamin rata-rata itu cepetan anjing. Tapi kenapa kamu lari? Dan luar biasanya, ketika kamu lari, anjing itu nggak bisa ngejar kamu. Apalagi kalau seandainya di depan kamu itu ada tembok yang tinggi. Kamu nggak sadar, kamu bisa lari dan kamu naik di sana. Aneh kan? Pas udah di atas kamu bilang, gila ya, kok aku bisa naik ke atas, gue bisa naik ke atas ya. Kamu itu memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Itu kekuatan yang di dalam diri kamu, di dalam pikiran bawah sadar kamu, yang jarang orang buka. Apalagi potensi di dalam diri kamu. Potensi itu ada di dalam setiap manusia. Tinggal bagaimana orang itu bisa mengambil potensi itu, menjadikan dirinya lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, lebih unggul lagi daripada orang lain atau tidak. Tapi kalau kamu tidak mau mulai, tidak bisa untuk mengenali diri kamu sendiri hari ini, detik ini juga, maka potensi itu tidak akan kamu bisa lihat. Kamu hanya akan berkata-kata, aku itu nggak bakat kak, aku itu nggak bisa melakukan ini kak, aku itu nggak bisa membawakan ini kak, aku itu nggak bisa naik ke panggung kak, aku nggak bisa presentasi di depan umum kak, aku itu dan sebagainya. Kenapa? Karena kamu tidak membuka potensi diri itu dan kamu tidak memanfaatkan potensi di dalam diri kamu. Tuh, ingat yang kedua. Yang pertama adalah ketika kamu sudah mengenali diri kamu akan membuka gerbang untuk perbaikan diri kamu. Yang kedua, ketika kamu sudah mulai untuk mengenali diri kamu akan bisa membuka gerbang untuk kamu menemukan potensi di dalam diri kamu. Kalau sekarang kamu masih menganggap diri kamu itu biasa-biasa aja, enggak. Kamu bukan orang biasa-biasa aja. Kemudian kamu juga bilang, aku itu enggak bakat apapun. Enggak, salah besar. Kamu itu pasti memiliki potensi. Bakat itu mitos. Walaupun ada DNA yang diturunkan sama orang tua untuk menjadi kita lebih mudah ahli, tapi bakat bukan segalanya. Kita bisa melakukan sesuatu asalkan kita mau bertekad dan melakukan itu secara istiqomah. Jadi, ketika kamu sudah mulai mengenali diri kamu akan membuka gerbang potensi di dalam diri kamu. Dan yang ketiga, yang ketiga ini, tapi sebelum yang ketiga, kakak akan baca dulu. Ini ada yang komentar.
Ada Jana, diam dulu soalnya aku pengalaman Kak. Pengalaman apa maksudnya? Pengalaman, oh pengalaman yang anjing itu ya? Iya ya, diam. Pengalaman luar biasa. Pengalaman itu pun harus diasah. Pengalaman ketemu sama anjing. Tapi itu bagus. Si Pak si Pak aja. Gimana ya Kak caranya mengenali diri, kadang bingung gitu. Nah, gimana caranya? Itu ada langkah-langkahnya. Kamu yang ikut seminar mungkin udah bukan tersinggung ya, udah Kakak kasih bocoran, yaitu kita tahu tipe diri, kita tahu apalagi tipe belajar, itu ada tuh. Kakak udah sampein. Untuk kamu yang belum ikut seminar ya, kamu ikut seminar di batch selanjutnya ataupun gelombang selanjutnya. Tapi intinya untuk mengenali tipe diri itu, mengenal diri itu umum, dalam artian menyeluruh. Karena diri, ini Kakak kasih bocoran, diri kita itu bukan cuma sekedar komen, nih si Pak, terus siapa lagi, ini Friska, nggak gitu aja. Diri kita itu terbentuk dari berbagai aspek, diri kita itu terbentuk dari berbagai hal, diri kita itu terbentuk dari berbagai perilaku, pikiran. Secara garis besar, diri kita yang dikatakan sebagai manusia yang dikatakan Nur Rohman atau Mas Omen atau Kak Omen itu 3. Yang pertama adalah apa yang Kakak pikirkan. Apa yang Kakak pikirkan itu namanya Omen. Jadi Kakak menyampaikan ini, ya udah, ini namanya Omen. Cara Omen menyampaikan sesuatu ya seperti ini. Apa yang disampaikan, gaya bicaranya, kemudian apa yang di konten yang disampaikan, ya ini Omen. Kemudian yang kedua ini adalah fisiknya Kakak. Muka Kakak ya seperti ini Omen. Matanya, rambutnya, kemudian mulutnya, hidungnya, dan semuanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Inilah Omen. Yang ketiga adalah lingkungannya. Lingkungan adik, kakak, anak, istri, siapa lagi, ibu, bapak, kemudian tetangga yang dekatnya, itulah kamu. Jadi kalau kamu nantinya ketika sudah mulai mengenali diri kamu, gimana caranya mengubah kamu untuk jadi lebih baik? Kan Kakak bilang tadi, ketika kita mengenali diri kita, itu kita sudah membuka bahwa kita akan memperbaiki diri kita. Nah, untuk memperbaiki sesuatu, untuk memperbaiki diri kita secara menyeluruh, itu nggak cuma sedikit. Itu banyak, ada 3 kan? Pikiran Kakak, kemudian tubuhnya Kakak, habis itu tubuhnya Omen, pikiran Omen, sama lingkungan Omen. Kalau kita langsung mengubah lingkungan kita terlebih dahulu, langsung diubah benar-benar di dalam lingkungan yang kita sekarang lakukan ataupun yang kita alami, kita ada di sana, itu cukup berat. Yang harus kita lakukan adalah kita menambah tempat yang bisa kita singgahi di sana dan kita terbentuklah jadi Omen baru. Itulah kenapa Kakak bentuk yang namanya Sahabat Mosa. Kamu yang baru gabung nanti kamu ulang aja Kakak nyampein apa. Ini berkenaan tentang Sahabat Mosa Community. Yaitu harapannya itu bisa nanti tersebar luas per kota, itu ada moderatornya, ada apalagi yang megangnya lah, ada yang PJ-nya untuk berbagi seperti ini. Jadi Kakak berharap bukan Kakak doang yang berbagi ilmu seperti ini, berbagi wawasan, berbagi pengalaman, tapi ada dari kamu semuanya yang nantinya akan berbicara seperti Kakak, akan berbicara nanti kalau pandemi udah selesai, kamu bisa di depan orang, di depan banyak orang, dan kamu menyampaikan inspirasi yang kamu memang sudah lakukan. Nah nanti kalau seandainya beneran terjadi, Kakak akan membentuk mereka, Kakak akan mengasah mereka, melatih mereka untuk bisa menyampaikan sesuatu lebih baik lagi di depan orang banyak. Kakak akan benar-benar bimbing dia untuk menjadi orang yang bisa lebih mudah menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Begitu. Kak, aku mau. Ya udah, berarti kamu nanti bisa jadi moderator, bukan moderator ya, apa namanya ya? PJ lah, penanggung jawab di sana, atau struktur yang ada di dalam Mosa ataupun Sahabat Mosa Community ini. Kapan? Tungguin aja, jangan kemana-mana. Nggak hari ini soalnya. Oke, kemudian Kakak ulangi ya. Dan yang terakhir, yang ketiga nih. Yang ketiga ini adalah ketika kita sudah mulai
sadar bahwa kita akan mengenali diri kita, kita akan membuka kesadaran di dalam posisi kita saat ini. Ini kakak mau tanya, kan kakak dari kemarin ya, saya kemarin udah menyampaikan berkali-kali bahwa impian adalah satu motor penggerak untuk kita melakukan hal yang sedang kita lakukan. Dengan adanya impian, kita bisa melakukan sesuatu lebih baik lagi daripada tanpa impian itu ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian kakak bilang kan, ketika kita sudah melakukan itu, mendapatkan impian atau membentuk impian, mewujudkan impian itu dengan cara adalah menyadari bahwa posisi kita ada di mana. Nah, posisi kita ada di mana ini kita bisa lakukan kalau kita sudah mulai mengenali diri kita sendiri. Kamu kalau belum bisa mengenali diri kamu gak bakalan tahu posisi kamu ada di mana. Posisi aku lagi di Tangerang, Kak. Posisi aku lagi di Makassar, Sulawesi, Medan. Bukan itu maksudnya, tapi posisi diri kamu di dalam hidup kamu ini cukup luas juga, cukup lebar juga. Ya, cukup lebar juga. Kenapa? Karena posisi itu bukan berarti posisi tempat yang fisik kamu ada di sini. Kamu ingat bahwa hidup kita ataupun tubuh kita, pikiran kita dan lingkungan kita itu adalah diri kita. Dan posisi kita itu menentukan mana pikiran kita lagi ada di mana nih. Badan kita lagi ada di mana nih, lingkungan kita ada di mana nih. Posisi kita untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan itu lagi ada di mana. Nah, kalau kamu udah benar-benar bisa mengenal diri kamu, atau minimal banget kamu sudah sadar bahwa kamu bisa melakukan perubahan di dalam diri untuk minimal banget sadar bahwa kamu akan mengenal diri kamu akan bisa melakukan itu. Yang pertama, membuka gerbang. Gerbang apa? Gerbang perbaikan diri. Kemudian yang kedua, kamu bisa membuka gerbang potensi diri. Dan yang ketiga, kamu bisa membuka wawasan ataupun pengetahuan ataupun kesadaran posisi diri kamu yang sekarang lagi ada di mana. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah berapa menit? Ya, tinggal dikit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ini makasih jempol-jempolnya untuk yang udah bergabung hari ini. Thank you so much. Ngabuburit nggak masalah, yang penting insya Allah bermanfaat walaupun setengah jam ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, sebentar. Nah, Kakak Yanto, makasih Kakak Yanto, cakep. Uswatun Hasanah 78 bergabung. Ini baru pada bergabung. Nanti kalau yang baru bergabung bisa cek di replay ya apa yang kakak sampaikan. Oke, mungkin itu aja kalau nggak ada pertanyaan. Oh iya, ada ternyata. Gimana ya Kak cara biar bisa dipercaya orang lain? Pertama, ini rahasia ya. Pertama, gimana caranya agar bisa dipercaya? Percaya diri terlebih dahulu. Kalau kamu pengen dipercaya orang lain, percayalah diri kamu terhadap diri kamu terlebih dahulu. Orang lain percaya sama kamu, tapi kamu nggak percaya bahwa kamu bisa melakukan itu, kamu nggak bakalan jadi dipercaya lagi. Malah kamu akan melakukan kesalahan terus-menerus. Kenapa? Karena kamu tidak percaya terhadap diri kamu sendiri. Kak, aku nggak percaya diri Kak, soalnya aku fisiknya gini. So what? Aku nggak percaya diri soalnya pikiran aku kayak gini. So, terus gimana? Gitu. Yang harus lakukan ya, kamu memperbaiki itu semuanya. Itu makanya kita harus mulai mengenali diri kita sendiri. Ini sama yang kakak udah sampaikan di grup yang seminar itu kan. Kamu yang udah masuk di seminar mungkin tahu. Ada program yang namanya langkah jitu untuk mengenali diri sendiri. Ya kamu kalau mau ikut aja. Itu yang pertama. Yang pertama, kamu harus percaya diri kamu sendiri. Yang kedua, kamu harus jujur. Nggak bakalan ada orang yang bisa mempercayai kamu kalau kamunya nggak jujur. Sehebat apapun dia di dalam skillnya, kakak nih sebagai pengusaha gitu, kemudian ketemu sama orangnya nggak jujur, lebih baik ganti orang lain. Bahasa kakak gini, lebih baik nyari yang orang biasa-biasa aja, yang masih polos tapi dia jujur, daripada dia pinter tapi nggak jujur.
Males. Orang itu mau mengamanahkan sesuatu, ngelihat pertama kali adalah jujur. Tapi jangan sampai ke bawah statement yang aneh ya. Banyak orang yang bilang gini, sekarang ya nyari orang jujur itu susah. No, jangan pernah mengatakan hal demikian. Kamu bilang nggak harus seperti itu. Kamu bilang gini aja, memang banyak orang yang nggak jujur, tapi banyak juga orang yang jujur, termasuk aku, termasuk diriku yang jujur. Oke? Dan yang terakhir, sebenarnya banyak, tapi kakak ucapin 3 dulu. Yang terakhir adalah yang ketiga, kamu harus memiliki integritas. Apa yang kamu sampaikan, berusahalah untuk kamu lakukan, menepati janji. Apa yang kamu ucapkan, kamu lakukan. Apa yang kamu janjikan, kamu tepati. Berusahalah seperti itu. Kak, gimana kalau lupa? Manusia, kamu tinggal minta maaf, tapi jangan diulangi lagi. Kak, aku lupa lagi, Kak. Ya, berarti kamu belum benar-benar berusaha untuk melakukan itu. Yang penting ada perubahan untuk kamu menjadi lebih baik lagi. Gitu. Kakak ulangi, yang pertama apa? Percaya sama diri kamu sendiri. Yang kedua, kamu harus jujur. Apapun itu kamu harus jujur. Yang ketiga, kamu harus berintegritas. Apapun yang kamu sampaikan, berusahalah untuk kamu tepati. Tips yakin dan konsisten dong. Untuk apa? Yakin dan konsisten. Ini di MJD Remaja kakak insya Allah bahas di sana. Gimana caranya kita benar-benar sudah yakin. Untuk kita yakin, kamu harus benar-benar tahu proses yakin itu terbentuk. Kakak akan bocorkan sedikit. Yakin itu masuk di dalam diri kita, itu bukan ujug-ujug aja, bukan tiba-tiba kita yakin sesuatu. No, yakin itu terbentuk karena banyak aspek, yang salah satunya adalah lingkungan kamu. Contoh sederhana, kalau lingkungan kamu, orang-orangnya itu tidak pernah memakan bangku kuliah, maksudnya tidak pernah kuliah, kemudian informasi-informasinya jarang dibicarakan tentang kuliah. Kakak jamin, ketika kamu mau kuliah pun, kamu akan mikir 1000 kali lipat. Kenapa? Karena kamu yakin kuliah itu nggak ada pentingnya. Karena lingkungan kamu itu ngebentuk kamu menjadi kamu tidak yakin. Nah, terus gimana caranya untuk yakin? Ya, kamu harus ikut ke dalam satu komunitas, ataupun perkumpulan, ataupun kelompok yang memang meyakini itu, biar kamu terbawa. Kamu tahu kan, orang yang deket jualan minyak wangi, ikutan wangi. Ikan asin ya ikut asinnya, amisnya. Tukang bengkel ya kamu akan cipratan olinya. Jadi itu akan cara tercepatnya seperti itu. Makanya good lah kamu udah ikut di Sahabat Mosa Aulia. Jadi kamu terus aja ikuti apa yang kakak sampaikan ataupun pergerakan informasi-informasi yang ada di Mosa Indonesia. Gimana caranya konsisten? Ya konsisten. Konsisten artinya apa sih? Konsisten adalah terus menerus. Gimana caranya untuk terus menerus? Ya terus menerus saja. Contoh sederhana ya, Kak, gimana caranya lari? Menurut kamu gimana? Lari kan? Ya lari seperti itu. Dan gimana caranya konsisten? Ya jangan berhenti. Ya gimana Kak kalau udah berhenti? Maju lagi. Kalau kamu udah berhenti, ingat ya maju lagi gitu. Apalagi kalau kamu udah ikut seminar kakak kan ada internal, eksternal, menjauh dan mendekati. Gunakan itu untuk kamu terus konsisten. Konsisten kan ada berbagai hal ya. Kalau kita lurus aja kayaknya sih agak nggak mungkin. Kenapa? Karena kita manusia, pasti ada hawa nafsu. Nafsu itu ada 3. Dan akan banyak halangan. Gitu. Bisa jadi belok-belok. Kita juga nggak bakalan turun terus karena kita bukan setan. Kita lurus doang bukan malaikat. Turun doang bukan setan. Nah, gimana caranya? Ya rata-rata ya pasti akan ada beloknya. Akan naik ada turun. Itu manusia. Tapi ingat, perbedaannya gini. Jangan naik turunnya gini. Naik segini, turunnya 15. Naik dikit. Ya lama. Yang kamu harus lakukan atau kita harus lakukan ketika naik segini, turunnya dikit. Naiknya tinggi lagi gitu. Kalau naiknya 5, turunnya 2, kan masih tetap tinggi kan. Naiknya lagi 10 gitu. Jadi nggak konsisten tapi gelombangnya gelombang naik.
Seperti itu. Oke, Aulia, thank you. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kak, bagaimana kita bisa kembalikan kepercayaan diri kita? Kamu harus tahu. Yang pertama dulu. Yang pertama adalah kamu harus lihat diri kamu sendiri. Kamu harus mengenal diri kamu sendiri. Kenapa kepercayaan diri itu hilang? Kakak kan bergerak di dunia pikiran, ataupun kakak pengembangan diri, kakak juga belajar. Bahkan sampai detik ini kakak terus belajar. Kalau kita hilang arah, kemudian hilang semangat, kepercayaan diri terhadap diri kamu sendiri, itu pasti ada alasannya, pasti ada momennya. Di dalam MJD Remaja ya ada programnya, kakak sudah ngebentuk satu materi. Di sana kakak bilang ada namanya pengelolaan emosi. Kamu sakit hati, kamu rendah diri, kamu benci sama seseorang, kamu pokoknya sesuatu hal yang membuat kamu dadanya sesak, kamu gak percaya diri sama diri kamu sendiri, kamu mungkin, maaf ya, jijik sama diri kamu sendiri. Itu pasti dikarenakan ada satu momen di mana kamu memberikan emosi secara negatif terhadap diri kamu sendiri. Kalau kamu memberikan emosi positif terhadap momen itu, itulah yang dikatakan kamu gak move on. Contoh ya, ini yang mungkin punya kenangan masa lalu yang indah gitu. Kejadiannya kan udah masa lalu, tapi kamu masih ngebayang-bayang, masih ingat. Kenapa? Karena kamu memaknai momen itu menjadi sebuah yang indah. Entah itu mungkin kenalan, atau mungkin sahabat, atau siapapun itu yang masa lalu, atau mantan gitu. Kalau kamu nggak move on, berarti kamu masih terjebak di kenangan itu. Kenangan itu, itulah yang dikatakan, yang kakak bilang, maknanya. Jadi kejadian itu sebenarnya netral, tapi yang membuat itu kamu nggak move on atau bisa move on, itu adalah maknanya. Emosi yang terkandung di dalam yang kakak barusan bilang, kejadian itu. Gitu. Dan kepercayaan diri kamu hilang, itu pasti ada momen sesuatu lah pokoknya, yang membuat kamu itu menanamkan emosi terhadap memori tersebut. Nah, ini harus dihilangkan dulu, harus dibongkar terlebih dahulu agar hilang. Nah, ketika itu terjadi, kalau udah selesai, barulah lebih mudah lagi step by stepnya. Kamu bisa ikut di langkah jitu mengenali diri. Kamu bisa japri kakak. Nah, ini nanti ada step by stepnya gimana caranya kita bisa mengenali diri kita sendiri. Seperti itu jawabannya. Jadi hilangkan dulu, momennya pokoknya pasti ada, kamu berdamai dulu, setelah berdamai, kamu baru tingkatkan lagi. Seperti yang kakak lakukan ya, kakak itu dulu memiliki beban. Beban kehidupan itu bukan berarti dalam bentuk badan dibawa gitu gotong, atau orang diangkut, ataupun mungkin rumah gede banget, atau apapun itu, bukan utang gitu, bukan. Beban itu bukan fisiknya, tapi adalah memori ataupun makna yang terkandung di dalam sesuatu hal itu. Itu kakak ada bertahun-tahun, bahkan mungkin hampir angka 10. Rasanya itu luar biasa, dari 2000 berapa tuh, 14, sekarang 2020, berarti 6 tahun. Kemarin tuh 19 berarti 5 tahunan. Nah, 5 tahun itu ada di dalam diri kakak yang akhirnya kakak itu ngerasa terkukung. Kalau kamu memiliki beban itu, kamu pas naik untuk mendapatkan sesuatu itu akan berat banget. Seakan-akan kamu naik ke atas tapi di bawah itu ada yang narik. Ini kita akan bahas di MJD Remaja. Wah, akan tarik tuh. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kamu itu terlalu banyak beban. Nah, beban itu kakak bilang lagi bukan secara fisik, tapi ataupun melainkan sebagai emosi ataupun makna. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bismillah Unair 2020. Amin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ya nggak ada. Kita akan akhiri aja. Soalnya dadakan juga ya informasi kakak dari kapan? Dari jam berapa tuh kakak langsung bikin posternya, langsung kakak share. Ini juga alhamdulillah ada sekitar berapa puluh orang tadi berbolak-balik. Mantap, Unair 2020. Insya Allah.
Kakak doain ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita akhiri aja. Ini ternyata udah sampai 40 menit. Oke, mungkin gitu aja teman-teman yang baru bergabung, silahkan nanti di reply ulang dari awal. Insya Allah saya akan bagikan di sini. Kalau ada pertanyaan setelah saya live-nya selesai, tetap silahkan ditanyakan aja, nggak apa-apa di DM ataupun di sini. Kemudian untuk kamu yang benar-benar mau ikut program yang lanjutan yang berkenaan tentang gimana caranya kita bisa mengenali diri kita sendiri secara utuh, silahkan gabung aja, ada Kak Tutut ataupun Kak Hadi, silahkan chat atau mungkin bisa DM di sini, nggak apa-apa, di message ataupun mungkin ke kakak langsung, nggak apa-apa, walaupun nanti akan kakak balas secara berkala, nggak apa-apa, yang penting kamu sabar aja. Seminggu ini sebelum lebaran, daripada kamu buang-buang uang THR-nya, nanti kan pasti biasanya dapat THR tuh, jangan dibuang-buang kemana, lebih baik kamu pikiran kamu, nabung skill kamu untuk nanti ketika kamu udah dewasa, kamu akan lebih banyak percepatannya. Ini yang kakak nggak lakuin dulu. Kakak itu ngerasa aku nggak punya uang, aku nggak berpengalaman, aku itu nggak berwawasan, aku tuh hanya orang kampung yang dari dari dusun gitu. Baca buku aja males dan segala macamnya. Kakak bilang, aduh, kenapa dulu itu nggak kesadarannya seperti sekarang? Makanya untuk menghilangkan penyesalan itu, kakak lebih sering berbagi sama teman-teman, sama orang-orang yang masih remaja, antara SMP, SMA atau baru banget kuliah. Kakak bilang, bahkan pas lagi kuliah, kakak bilang, ayolah gunakan waktu kamu untuk ini nih, untuk banyakin wawasan di dalam pikiran kamu, untuk banyakin pengembangan diri kamu sendiri. Kamu mau kuliah, oke, mau ke mana tadi? Unair, mau ke UGM, mau ke UI, Trisakti, atau dimanapun, silahkan. Tapi ingat, ketika kamu udah kuliah, itu bukan akhir dari segalanya. Itu baru mulai, cuy. Itu baru mulai. Kalau kamu udah kuliah, kamu mau kemana kan? Jadi jangan sampai itu impian kamu udah mentok cuma di kuliah doang. Padahal setelah kuliah, itu perjalanan masih panjang. Ujungnya apa sih? Ya ujungnya untuk kehidupan kamu kan. Jangan sampai ketika kuliah kamu bingung. Pas udah kuliah kamu tambah bingung. Ijazah S1 nih gue mau ngapainnya? Ngelamar kerja nggak dapet, kesini nggak dapet. Akhirnya kamu bilang ya udah dah nggak apa-apa, S1 akuntansi, gue masuk ke sales. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya ketika kamu sebelum kuliah kamu persiapan dulu pikiran kamu, persiapkan dulu mental kamu, persiapkan dulu yang harus kamu persiapkan. Ketika udah kuliah, jangan cuma kuliah doang. Kamu harus benar-benar persiapkan apa yang harus kamu bekali diri kamu ketika S1 selesai, ketika kamu udah dapat ijazah, jangan sampai bingung, jangan sampai stres, dan akhirnya muncul di berita. Banyaknya pengangguran yang memiliki ijazah sarjana. Semoga itu bukan kamu. Bisa jadi itu kamu kalau kamu nggak mempersiapkan dari sekarang. Kamu mengikuti yang seperti ini, kamu ikut program MJD Remaja, kamu ikut yang mengenali diri sendiri, itu pun adalah satu langkah untuk kamu jadi lebih baik. Kenapa Kak berbayar? Lah berbayar juga 29.000 doang. Sekali seumur hidup, tapi ilmunya kamu bisa pakai. Padahal kakak belajar itu berpuluh-puluh juta kalau dihitung dari awal sampai akhir. Atau mungkin nyampe di angka ratusan, kakak nggak ngitung sih. Jadi gunakan kesempatan ini jadi lebih baik untuk kamu mengenal diri kamu sendiri. Terutama ketika di rumah aja. Ini kan kamu nggak ngelakuin banyak hal nih. Belajar aja paling apa sih? Belajar ya udah belajar gitu. Setelah belajar kamu ngapain? Banyakin baca buku. Banyakin nonton video yang memang bisa membuat kamu itu lebih baik di dalam mental. Ingat, IQ itu bukan segalanya. IQ 200, IQ gede banget, kamu nggak bakalan jadi apa ya? Nggak bakalan jadi orang-orang sukses.
kalau cuma mementingkan IQ. Karena ketika kamu mementingkan IQ, tapi mental kamu, EQ kamu, emotional question kamu nggak bagus, apalagi ditambah spiritual question kamu nggak bagus, bye. Kalaupun kamu jadi orang pintar, ya hati-hati, nanti minterin orang, ya. Hai, makasih ya, gitu aja mungkin. Ini udah cukup lama karena kakak ada hal lain yang harus kakak perhatikan, harus kakak lakuin lagi. Pokoknya kalau kamu mau ikut di ini, ada yang nanya batch 2 kapan? Kamu ikut aja di join waiting list motion 2 kalau nggak salah, atau kamu cek di bio deh, nanti kamu klik di sana ada join waiting listnya. Oke? Gitu. Dan kamu terakhir, kalau kamu ingin ikut di program kakak Langkah Jitu Mengenali Diri, kamu silakan ikut, cuma 29.000 doang. DM ke sini, nanti adminnya akan balas, ataupun chat kakak, chat Kak Tutut, ataupun chat Kak Hadi, silakan aja. Yang nggak mau, yang nggak usah, nggak masalah ya. Ataupun yang MJD remaja juga nggak apa-apa, silakan ikut di sana. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi mungkin insya Allah besok. Terima kasih. Terima kasih komen. Oke, sama-sama. Fahmi. Insya Allah ketemu lagi besok. Kalau jadi, kakak akan seminggu ini kan namanya ngabuburit bareng Kaumen. Nah, insya Allah semoga setiap sore di 4 atau 5 hari ini kita bisa ketemu lagi di dalam tema-tema yang berbeda. Temanya apa? Kamu kalau mau request silahkan komentar di sini, kakak nanti akan cek. Oke, dari kakak cukup sekian. Terima kasih. Selamat sore sahabat Mocha di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bye-bye.